Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember 2020. Mengapa kita bersyukur? Karena bulan Desember adalah bulan Natal. Apa itu bulan Natal? Bulan Natal adalah kita mengingat akan satu peristiwa yang besar di dalam dunia ini, yaitu kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Apa artinya bagi hidup kita kelahiran Dia? Tuhan mau memberitahukan kepada kita, Dia mencintai kita. Tuhan Yesus berkata, kamulah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Luar biasa bukan? Di tengah dunia ini, kita semua butuh sahabat. Natal memberitahukan kepada kita, kita memiliki seorang sahabat sejati dalam hidup kita, yang selalu berjalan bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada saat kita sedang mengalami kesusahan, Dia selalu ada berjalan bersama kita. Mari kita siapkan hati kita memasuki bulan yang indah dengan sadar bahwa ada Juru Selamat, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita. Kita boleh mendengar firman, belajar memuji nama Tuhan. Tak terasa sebentar lagi tahun 2020 akan segera berakhir, yang artinya kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Dan biasanya menjelang Natal ada satu hal yang selalu ada, baik di rumah, di mall, di jalan, di tempat-tempat tertentu, bahkan ada di gereja, yaitu pohon Natal. Dan menjelang Natal pastinya kita akan melihat begitu banyak pohon Natal sejak dulu sampai sekarang. Dan mungkin maka dari itu pohon Natal itu sangat identik dengan Natal itu sendiri. Sehingga mungkin ketika kita melihat pohon Natal, yang langsung teringat di pikiran kita adalah Natal itu sendiri. Tapi pernah gak sih ketika kita melihat pohon Natal, yang langsung terpikir di benak kita adalah karya penebusan Kristus di kayu salib. Kenyataannya teman-teman, kalau Kristus tidak pernah mati di atas kayu salib, pasti kita tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi seharusnya pohon Natal itu mengingatkan kita kalau ketika kita melihat itu ya, harusnya itu mengingatkan kita kalau Tuhan tuh sudah datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Yang mana kayu salib itu juga sebuah pohon gitu ya, dari sebuah pohon teman-teman. Dan Natal itu sendiri yang akhirnya menjadi bukti akan cinta kasihnya Tuhan sama kita yang sudah rela jauh-jauh tuh datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Yang supaya pada akhirnya kita semua bisa bersuka cita pada hari Natal itu sendiri. Dan ini semua teman-teman Tuhan lakukan hanya karena kita. Hanya karena kita lah teman-teman. Mari kita sama-sama angkat pujian karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang
pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, come let us adore Him. 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 Christ the Lord. Sekali lagi. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Tuhan, kami bersyukur ketika kami memasuki bulan terakhir di tahun ini, kami boleh kembali melihat ke belakang bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ketika kami menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, ajarkan kami bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, tapi kami bersyukur karena karya penebusan Tuhan sudah ada bagi kami, tersedia bagi kami, dan biarlah kami terus memandang kepada Tuhan, kami terus melihat kepada Tuhan, dan kami semakin rindu selalu berada bersama denganmu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita memasuki bulan Desember,
maka salah satu tanda atau salah satu simbol yang selalu ada di mana-mana itu adalah pohon Natal. Benar nggak teman-teman? Ketika teman-teman masuk ke mall, maka teman-teman menyadari bahwa itu sudah bulan Desember dengan adanya pohon Natal gitu ya. Di sekolah ada pohon Natal, di mall ada pohon Natal, di kantor ada pohon Natal. Pohon Natal itu menjadi simbol yang secara tidak langsung, quote and quote gitu ya, wajib ada di semua tempat ketika memasuki bulan Desember. Ibaratnya bahwa pohon Natal itu menjadi sebuah bukti gitu ya, bahwa Christmas is coming gitu. Teman-teman, tapi mari kita sama-sama maknai ketika kita melihat pohon Natal, jangan kita melihat pohon Natal itu hanya sebagai tanda bahwa bulan Desember sudah datang. Tetapi mari kita lihat bahwa pohon Natal ini sebenarnya harusnya mengajak kita melihat pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih ajaib, sesuatu yang lebih agung. Teman-teman, berbicara Natal maka jangan pernah lupa Lukas 2 ayat 11. Berita yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala berbicara, hari ini telah lahir bagimu yaitu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, berbicara Natal maka sebenarnya itu berbicara tentang kelahiran seorang Juru Selamat, penggenapan akan janji kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang sudah dipenuhi dengan dosa. Dan sebenarnya berbicara Natal itu sebenarnya berbicara pengharapan, penggenapan janji itu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak peduli dengan kita, bukan Tuhan yang pembohong, tetapi Tuhan yang layak untuk dipercaya. Teman-teman, konon menurut cerita, kenapa lambangnya adalah pohon cemara? Katanya pohon cemara itu adalah pohon yang bisa bertahan hidup lama dan juga pohon yang bisa bertahan di tengah-tengah udara yang dingin, di tengah-tengah salju. Dia tetap pohon yang ada daun warna hijaunya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, berbicara tentang pohon Natal, mari kita memaknainya seperti ini. Pohon Natal adalah pohon yang bertahan lama. Tapi jangan pernah lupa ketika berbicara Natal sebenarnya itu berbicara tentang pertama kali Kristus datang untuk menggenapi karya keselamatannya. Juru selamat itu teman-teman, karya keselamatannya di atas kayu salib. Kayu berasal dari pohon juga teman-teman. Ketika berbicara tentang kayu salib, maka berbicara sebenarnya Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi engkau dan bagi saya karena cintanya yang begitu besar untuk memberikan hidup kekal. Pohon Natal bisa bertahan lama. Pohon Natal bisa berumur panjang. Tetapi jangan lupa teman-teman, berbicara karya salib Kristus, kematian Kristus di atas batang pohon, di atas kayu itu gitu ya. Maka sebenarnya yang dia tawarkan itu bukan hanya hidup panjang di dalam dunia, tetapi berbicara tentang hidup kekal, selalu bersama, be with you and me, selalu bersama dengan engkau dan selalu bersama dengan saya. Tidak pernah ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Teman-teman jangan lupa, pohon Natal bukan hanya dimaknai sebagai ornamen. Tapi mari kita lihat ketika kita melihat pohon Natal yang begitu indah, maka ingatlah akan karya salib yang begitu indah. Ketika engkau melihat pohon Natal yang membawa terang, yang dipenuhi dengan lampu-lampu, ingatlah Kristus datang untuk menerangi hati engkau dan saya. Ketika engkau melihat pohon Natal, ketika engkau menyadari bahwa pohon Natal berbicara tentang hidup yang lama gitu ya, jangan lupa Kristus datang membawa hidup yang kekal. Teman-teman, bagaimana sikap hati kita ketika kita memasuki bulan Desember? Bagaimana sikap hati kita ketika kita menyadari sebentar lagi Natal? Teman-teman, Natal bukan berbicara tentang apa atau tentang diri kita yang menjadi senter di tengah-tengah dunia ini. Tetapi berbicara Natal, berbicara tentang Kristus yang lahir di dalam dunia. Dan Kristus sebagai senter, Kristus sebagai pusat itu memulai karya keselamatannya, memulai penggenapan janji Allah di dalam dunia ini. Teman-teman, mari kita sama-sama tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita kembali melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita memasuki Natal. Natal yang jelas berbeda dari Natal sebelum-sebelumnya. Natal yang mungkin tidak bisa kita rame-rame.
tetapi Natal yang dipenuhi dengan kesederhanaan. Adakah sukacita Natal itu lahir tetap di dalam hati kita? Adakah sukacita karena juru selamat itu lahir, ada, dan tetap tinggal di dalam hati kita? Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh, kita merefleksikan kembali apa makna Natal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan pohon-pohon di sekitar kami untuk kami lihat. Dan tolong kami Tuhan untuk memaknai itu dengan mengingat kayu salib Tuhan, tempat di mana Engkau naik dan mengorbankan dirimu dan menyelamatkan setiap kami. Tuhan, tolong kami Tuhan yang terbatas, hati kami yang jarang sekali bisa mengingat pengorbanan Tuhan. Dan mohon kiranya Tuhan yang tolong, biar kiranya pengorbanan-Mu boleh mengubah seluruh hidup kami, memengaruhi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.